Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di tugas RPL yang keempat ini aku bakal berbagi tutorial ke kalian tentang operator pada JavaScript. Apa itu operator JavaScript? Itu artinya instruksi untuk mendapatkan hasil dari proses. Jenis operator pada JavaScript itu, yang pertama operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Yang pertama bakal saya bagikan di sini tuh operator aritmatika ya. Sebenarnya ada banyak, kalau nggak salah tuh ada 7, tapi di sini saya ngebahas 4 aja. Pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Seperti biasa, kita sini ngodingnya pakai Visual Studio Code ya. Kita hapus dulu. Di sini kita pakai yang udah ada aja, tinggal tambah file di sini, terus index.html. Yang pertama itu shift, tanda seru, enter. Bakal muncul kayak gini. Title-nya kita ubah dulu. Operator pada JavaScript. Nah, yang pertama itu kita kasih H1 dulu. Misalnya operator JavaScript. Kita kasih P, kita kasih kok P-nya bisa. Nah, kita kasih ID. Sini saya pakai ID-nya Dila aja. Terus kelasnya ya. Jangan lupa ditutup. Nah, di bawah sini kita buka kurung, script, tutup. Nah, di sini aku kasih ini dulu deh, komentar. Komentar itu pakai control slice ya. Kita pertama bakal bikin operator aritmatika. Nah, jadi kan yang tadi bakal kita bahas kan pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Ini yang pertama kita masukin let. Let itu, jadi kalau misalnya kita pakai let, jadi kita nggak usah buat function untuk buat lokal variabel. Yang pertama kita masukin let A. Spasi sama dengan misalnya A-nya kita masukin 5 deh. Enter, masukin lagi let B. Misalnya 7. Masukin yang terakhir, let C. Jadi sini buat ngitungnya ya. Jadi A ditambah B. Nah, di sini nih. Tanda tambah. Tambah B, titik koma. Oh, yaps. Di sini ya saya lupa pakai titik koma. Pindah ke atas, titik koma. Pindah ke atas, titik koma. Nah, udah kayak gini. Enter. Kita masukin konsol. Konsol itu yang ada di balik layar ya. Log. Buka kurung, kita masukin nih. Let C-nya. Let C, tutup kurung. Titik koma. Enter lagi, baru masukin dokumen. Get by, kita panggil by ID. Get by ID, buka kurung. Petik panggil nih, di sini ID-nya pakai Dila. Dot inner HTML. Spasi. Masukin nih C-nya. Udah kayak gini, kita control save, terus open with live server. Nah, bakal muncul kan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Selanjutnya masukin yang operator aritmatika yang pengurangan. Di sini diubah aja. Karena di sini lama pengurangan itu pakai strip yang di tengah ya, bukan strip yang di bawah. Semisal ini kita ganti jadi 10.
10 dikurang 7. Ctrl save. Nah, 10 dikurang 7 itu sama dengan 3. Lagi yang ketiga, untuk perkalian, di sini kalau misalnya perkalian itu lambangnya pakai bintang. Bintang yang di atas. Jadi 10 kali 7. Ctrl save, 70. Diganti lagi, kalau pembagian itu lambangnya pakai slice ya. Ctrl save. Nggak bisa dibagi ya, coba dulu, 14. Ctrl save. Nah, 14 bagi 7 sama dengan 2. Jadi kayak gitu untuk operator aritmatika. Nah, untuk selanjutnya kita bakal bahas operator perbandingan. Jadi operator perbandingan itu ada tanda seru sama dengan, terus ada sama dengan, terus ada sama dengan 3 kali, terus ada sebentar. Sama dengan 3 kali, terus ada lebih kecil, lebih besar, nih, dan yang terakhir ada tanda tanya. Nah, di sini yang pertama kita bakal bahas yang sama dengan dulu. Nah, di sini kita pakai ZA-nya sama dengan 14. Nah, jadi kalau yang sama dengan ini tuh, dia tuh harus sama. Dua variabel, kayak misalnya 10, ya harus 10 gitu. Nah, pertama kita masukin dulu. ZA sama dengan kita di sini pakai 14 ya. Hapus dulu. 14. ZA sama dengan 14 titik koma. Enter, terus ini kita pakai if. If itu jika, langsung buka kurung, kita masukin A, kita pakai yang sama dengan dulu ya perbandingannya. Sama dengan. Nah, karena tadi harus sama, jadi kita masukin angka yang sama kayak di atas. Kan ini kan dua-dua ini kan kalau dibandingkan kan hasilnya sama ya. Terus kita kasih kurung kurawal, enter. Terus kita masukin console. Kurung. Nah, tuh. Terus kita tulis teksnya. A sama dengan 14. Nah, udah kayak gini. Kasih titik koma. Terus kita pindah ke bawah. Else. Else ini kalau misal lawannya ya. Kalau nggak sama. Else. Buka kurung kurawal. Enter. Masukin lagi console. Buka kurung. Nih. A. Tidak sama. Sama dengan 14. Nah,
Udah kayak gini ya. Aduh. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal Ctrl Save. Cara lihatnya itu di web yang tadi, ini udah hilang ya tulisannya. Klik kanan, di sini ada Inspect. Nah, kayak gini. Terus di sebelah sini ada Console. Nah, oh ya, ini ada di bawah ini. Konsolnya harus dihapus. Teng. Ctrl Save. Nah, jadinya di sini muncul A sama dengan 14. Terus kalau semisal ininya yang depannya dihapus, terus diganti sama tanda seru, di sini tuh tanda seru tuh tidak sama. Jadinya kalau kayak gini, Ctrl Save. Yang muncul itu bakal yang ini, A tidak sama dengan 14. Gitu. Terus kita masuk lagi. Yang selanjutnya, kita bakal pakai yang sama dengan yang 3 kali. Kita ini dulu delete-nya. Kita pakai variabel kedua. Let B. Nggak usah. Titik koma. Jadi, if A-nya kita ubah, operatornya sama dengan 3. Nah, jadi kalau sama dengan 3 kali ini tuh, dia tuh nilai dan tipenya tuh harus sama. Kayak misalnya 1 sama 1, ini kan beda ya. Kalau yang ini tuh dia tuh teks. Itu tipenya beda walaupun sama-sama 1. Skin B. If. Nah, terus yang ini kita spasi dulu. Kita enter dulu. Kita pindahin teks ini. Atas. Terus kita depannya pakai B. Sama dengan A sama dengan 14. Di sini tapi sebelumnya karena kan ini sama tipenya 14 sama 14, ini 14-nya bakal kita kasih tanda strip. Tanda titik 2. Depan belakang. Ting. Nah, kayak gini. Terus di else-nya juga sama. B sama dengan masukin di ininya. Kita pindahin. Kita taruh ke atas. Teng. Nah, kayak gini. Kayak gini di bawahnya. Panggil dulu dokumen get by ID dong. Buka kurung. Ini ID-nya apa tadi yang di atas? Bila. Oh, inner HTML. Kemudian masukin nih si B-nya. Kok di sini? Masukin B-nya. Nah, udah kayak gini. Ctrl Save. Nih, A tidak sama dengan 14. Ada di sini. Ini kita lanjut tadi. Ada yang kurang. Di sini kalau udah kita ubah, sini kita taruh lecnya di sebelah sini. Sama dengan, nah karena tadi yang sama dengan 3 kali itu harus sama, nilai sama tipenya, di sini kita nulisnya beda aja ya.
Nah, kayak gini. Jadi A sama dengan ini boleh diubah juga jadi gini. Ini kita hapus. Ting diubah jadi C. Nah, seperti ini. Coba kita Ctrl save. Nah, muncul lagi A tidak sama dengan 14. Nah, jadi karena si C-nya ini string, yang 14-nya ini number, jadi bakal munculnya yang nggak sama. Soalnya yang untuk operator sama dengan 3 kali ini tuh nilainya harus sama, nilai dari variabel sama tipenya juga harus sama. Nah, selanjutnya kita bakal bahas operator perbandingan yang ini nih. Ini kan tandanya tanda kurang dari. Nah, di sini let A-nya 14, ini kita ubah ke satu tipe ya. Jadinya dihapus tanda petiknya. Terus di sini jika A kita ubah nih jadi yang tanda kurang. Nah, kalau kurang dari itu, kalau misalnya si tanda ini dikasih garis itu jadi kayak huruf K gitu ya, jadinya kecil, jadi biar gak bingung gitu. Terus ini misalnya kita ubah aja jadi betul. Betul. Lainnya, betul. Ininya salah. Coba ya, Ctrl save. Nah, di sini karena let A-nya 14 sama let C-nya 14 kan sama ya nilainya 14. Jadinya jawabannya salah. Dia bakal keluarnya bakal yang ini nih. Yang di else. B sama dengan salah. Coba kalau misalnya yang A-nya kita ubah jadi 9. Ctrl S. Jawabannya benar. Kenapa? Karena kan let A-nya 9, let C-nya 14. Jadi kan 9 lebih kecil daripada 14. Jawabannya betul. Kalau misalnya di sini let C-nya ubah jadi 6. Jawabannya bakal benar apa salah? Jawabannya itu salah. Karena 9 lebih kecil dari 6 itu salah. Selanjutnya kita bakal bahas yang tanda lebih besarnya. Sebenarnya ini kebalikan. Ya, kebalikan dari yang di atasnya. Jadi kalau semisal ini tanda ini tinggal kita ganti aja jadi lebih besar. Jadi jika A lebih besar daripada C, jadi 9 sama 6. Ctrl save, jawabannya betul. Coba kalau misalnya kita ubah jadi lebih kecil daripada 6. 3 misalnya, Ctrl save. Jawabannya salah karena jika 3 lebih besar dari 6, jawabannya itu salah. Nah, selanjutnya kita bakal masuk yang ini. Nah, ini kan itu tandanya lebih kecil atau jangan lebih kecil deh. Kurang dari sama dengan. Nah, di sini semisal kita diubah jadi kurang dari sama dengan, coba let A-nya 3, let C-nya 6, coba Ctrl save. Jawabannya itu betul, kenapa? Karena ini kan kalau kurang dari sama dengan, jadi kalau misalnya 3 kan emang lebih kecil dari 6 kan, berarti benar. Kalau misal kita masih naruhnya di sininya, bentar, 6, Ctrl save. Dia masih benar juga, kenapa? Karena sama dengan, jadi let A-nya 6, C-nya 6. Nah, gitu. Terus ini lagi, kalau ini tuh lebih besar dari sama dengan. Ini sama aja kayak yang tadi, cuman maksudnya kebalikan dari yang tadi.
seperti tanda yang ini. Ctrl Z. Jawabannya betul, karena sama-sama 6. Coba kita ubah A-nya. Jadi lebih kecil daripada 62. Ctrl Save. Jawabannya salah, kenapa? Karena 2 itu lebih kecil daripada 6. Versi 9, Ctrl Save. Jawabannya betul, karena 9 lebih besar daripada 6. Nah, sekarang kita bakal bahas yang ini. Tanda tanya itu Teveri ya, kalau nggak salah namanya. Jadi dia tuh kayak gini. Kita kasih langsung contoh aja ya. Misal kita pakai yang if, jika buka kurung, misalnya kita pakai apa ya? Umur deh. Misalnya jika umurnya lebih dari sama dengan 17, spasi buka kurung terawal, spasi. Terus kita kasih range-nya BV. Kayaknya ini deh tulisannya. Nah, ya kita tulis kemungkinannya nih. Boleh main game. Nah, terus kita bikin yang else-nya. Yang else-nya pakai ini. Terus kita pakai yang beverage-nya jangan lupa kasih ini ya. Karena dia teks. Masuk ke sini. Ini boleh main puzzle. Kayak gini. Copy dulu. Paste, terus ini kita ubah ininya jadi Ctrl Save. Nah, ternyata di sini tuh salahnya kan gini. Nah, di sini kan error ya. Ternyata tidak terbaca. Aku ketinggalan ininya. Harus cari tambahin. Nah, baru kebaca. Jadi kalau misalnya usianya udah lebih dari 17 tahun itu boleh main game. Kalau misalnya di sini kita tulis 16 tahun, jadi seperti ini ya. Nah, lalu habis ini kita masuk ke yang selanjutnya. Yang ini kita hapus saja. Selanjutnya yang ini kita batalin komennya.
Selanjutnya kita bakal buat yang logika operator logika. Jadi operator logika itu ada dan ada yang garis di atas enter, terus ada juga tanda seru. Kita ini aja ya, kita komen. Sekarang kita bakal belajar yang ini nih, dan. Jadi dan itu dipanggilnya logika dan. Jadi dua-duanya itu harus benar semisal antara email sama password. Sekarang kita bikin ya. Sini jangan lupa misal lagi kayak tadi. Kita panggil let, terus panggil nama. Dengan Dila. Ini sih. Dila. Namanya Dila, terus lagi let email. Ada yang ketinggalan. Sini kita pakai ini. Tanda petik. Ke bawah, spasi, tanda petik. Misalnya emailnya dila@gmail.com. Selanjutnya kita bikin let untuk password. Dengan lagi tanda kutip, bisa passwordnya 0204. Selanjutnya panggil let b. Kayak gini. Nah, seperti biasa, kurang teliti. Kita tambahin ini, titik koma. Selanjutnya, baru kita bikin if-nya. Jadi, yang ininya kita ubah. Jadi, if jika email sama dengan, jadi si operator logika ini tuh gabungan yang ada di operator perbandingan. Email sama dengan. Sini copy. Nah, email sama dengan ini. Terus kasih dan passwordnya sama dengan 0204. Nah, udah gini, variabel B-nya kita ganti. B-nya kita ganti jadi tulisan apa ya? Hai. Gila. Misalnya kayak gini ya. Jangan deh. Kita bikin gini aja. Ini kasih spasi lagi, tanda tambah, panggil nama. Kayak gini, baru titik koma. Terus yang di else-nya, kita pakai B-nya misalnya, ya bisa masuk. Kalau pakai yang B, ini pakai yang B. Nah, terus ininya kita ganti jadi B. Udah jadi kayak gini, Ctrl Shift.
Nih, karena email sama passwordnya benar, jadinya dia kebuka nih, hai Dila, langsung bisa login. Kalau misalnya passwordnya di sini kita ubah jadi 02 doang, Ctrl Save, jadinya ya nggak bisa masuk. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum.